bicara. Baik, tadi disampaikan bahwa saya menyetujui desa jumlahnya ditambah. Bantuannya 500 juta. Pertanyaannya adalah saat ini Provinsi Jawa Barat itu mengalami penurunan pendapatan. Jumlah anggarannya kurang lebih dari 36 triliun, hari ini hanya sekitar 30 triliun. Apakah dengan jumlah desa ditambah dan kemudian bantuannya 500 juta memiliki kecukupan fiskal atau tidak kalau kegiatan itu dilaksanakan di APBD Provinsi Jawa Barat? Itu yang pertama. Yang kedua, di mana letak aspek keadilannya? Karena desa di Jawa Barat ada yang penduduknya 150.000, ada yang penduduknya 3.000. Bagaimana ruang keadilan antara desa yang berpenduduk 150.000 dengan yang 3.000, sedangkan bantuannya sama-sama 500 juta. Kerangka dasar ini yang barangkali saya sampaikan. Baik. Cukup? Baik, kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Kita berbicara masalah perbandingan. Ketika kita berbicara masalah perbandingan, tentu kita berbandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagai contoh, Jawa Timur itu memiliki jumlah kabupaten kota 38, sementara jumlah penduduknya 41 juta lebih, dan mereka mendapatkan dana desa ini dari kementerian, ya, bukan dari Jawa Barat. Ini adalah 8 triliun lebih. Sementara juga Jawa Tengah dengan 41 kabupaten kota dengan jumlah desa 7 juta lebih, 7.000 lebih, dengan jumlah penduduknya 7 juta lebih, dengan jumlah dana desanya 7 triliun lebih. Kita bandingkan di Jawa Barat hari ini kita penduduknya jumlahnya adalah 50 juta lebih, sementara kita memiliki kabupaten kota hanya 27. Waktu habis Bapak. Kami persilakan kepada Cagup nomor urut 4 untuk langsung menanggapi. Waktu 1 menit. Silakan paslon nomor urut 4. Kalau sumber anggarannya dari APBN, jumlah desa ditambah, kita sangat menyepakati. Tetapi kalau itu bersumber dari Provinsi Jawa Barat dengan asumsi 500 juta per desa per tahun, maka penghitungannya harus cermat. Karena anggaran Jawa Barat pendapatannya mengalami penurunan karena bagi hasil pajak kendaraan bermotor hari ini diserahkan kepada kabupaten kota. Yang kedua adalah aspek keadilan. Saya katakan hari ini ada ketidakadilan. Kenapa? Ada desa yang selesai seluruh pembangunan infrastrukturnya karena jumlah wilayahnya kecil, ada desa yang tidak selesai-selesai karena jumlah wilayahnya banyak dan penduduknya banyak. Sehingga di mana letak membangun kerangka keadilannya agar tidak terjadi disparitas antar desa dan antar wilayah. Saya sangat menghormati kebijakan itu dan apresiasi kalau desa terus disubsidi tambahan dari Provinsi Jawa Barat. Saya menyepakati kalau subsidi. Cukup? Waktunya habis, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 menanggapi kembali. Waktunya 1 menit. Saya sepakat apa yang dinarasikan oleh Pak Dedi. Cuman hanya sekali lagi kita ingin ada pemerataan. Jangan sampai ada disparitas antara desa yang betul-betul sudah maju dengan desa yang ada di perkotaan dengan desa betul-betul desa yang ada di daerah, sehingga mereka akan memperoleh pelayanan yang sama. Kita tentu sebagai pemimpin, tentu sebagai Khodimul Ummah, sebagai pelayan masyarakat, tentu harus berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat yang ada di desa masing-masing dengan adanya pelayanan yang lebih terukur dan terarah. Ini menjadi soal bahwa kenapa kita memperbanyak adanya desa di Jawa Barat, ini sebagai bandingan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah yang penduduknya jauh di bawah penduduk Jawa Barat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan ini sesi paslon 1 bertanya kepada paslon nomor urut 4, kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya langsung kepada paslon nomor urut 4 dengan waktu 1 menit. Silakan Bapak. Ya. Silakan paslon 1 bertanya ke paslon 4. Silakan. Waktu bertanyanya 1 menit. Mohon tenang Bapak Ibu semua. Silakan Bapak.
Kami persilakan Bapak paslon 1 bertanya ke paslon nomor urut 4. Ya. Pertanyaannya adalah, mengingat kemiskinan di wilayah perbatasan seperti Cianjur Selatan mencapai 17%, di atas rata-rata provinsi 10,25%, apa langkah strategis Anda untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah perbatasan? Masih ada waktu? Cukup? Sudah. Sudah cukup. Silakan paslon nomor urut 4 dijawab, waktunya 1 menit. Kemiskinan di Cianjur Selatan, Garut Selatan itu terjadi karena keterisolasian wilayah. Karena terjadi keterisolasian wilayah, maka aspek akses transportasi yang menghubungkan mereka ke pusat kota, baik Bandung, Kabupaten Bandung maupun Cianjur itu sendiri harus dibuka dengan membangun jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah pesisir selatan dan wilayah-wilayah pedalaman selatan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Yang kedua adalah mendorong tumbuhnya aspek pengelolaan birokrasi yang berbasis digital sampai ke pedesaan. Mereka memiliki akses informasi yang kuat dan bisa menceritakan berbagai kemajuan dan kemakmuran serta berbagai alam yang indah di wilayahnya. Yang ketiga adalah ditingkatkannya bantuan dari pemerintah provinsi di daerah-daerah yang terisolir dengan meningkatkan anggaran desanya agar infrastrukturnya semakin baik. Inilah Waktu habis Bapak. Habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 1 menit. Silakan paslon 1 untuk menanggapi. Iya, saya rasa dari jawaban paslon 4 ada yang terlewat. Saya lengkapi sesempurna mungkin. Adanya asuransi sosial, yaitu memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin. Perlindungan bagi masyarakat miskin. Silakan paslon 1 untuk menanggapi. Iya, saya rasa dari jawaban paslon 4 ada yang terlewat. Saya lengkapi sesempurna mungkin. Adanya asuransi sosial, yaitu memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin melalui program jaminan kesehatan dan pendidikan gratis. Yang berikutnya, fasilitasi UMKM lokal, meningkatkan keterampilan dan akses pasar produk lokal. Yang berikutnya, pembangunan kawasan ekonomi khusus, yaitu mengundang investor untuk membuka lapangan kerja di wilayah perbatasan. Sudah, terima kasih. Cukup? Waktunya masih ada? Baik, cukup ya? Tidak mau dimanfaatkan. Oke, baik. Silakan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi balik, waktunya 1 menit. barangkali Teh Gita tidak memperhatikan penyampaian visi awal saya. Di visi awal kami menyampaikan harus ada upaya perlindungan terhadap kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua bagi para petani dan nelayan. Itu termasuk masyarakat yang ada di wilayah Cianjur Selatan, Galur Selatan, karena mayoritas orang desa itu provinsinya 2, petani dan nelayan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan teknis seperti UMKM, kemudian koperasi atau berbagai produksi lainnya akan terbuka dengan sendirinya manakala akses wilayah dibuka. Kalau aspek infrastrukturnya dibuka, aspek teknologi informasinya dibuka, maka daerah itu akan tumbuh dengan sendirinya. Karena secara umum masyarakat kita memiliki kemandirian dalam berusaha sejak lama, bukan hanya sebagai orang yang dibantu. Mereka tanpa bantuan pun bisa tumbuh asal pemerintah berikan. Baik, cukup, habis waktunya. Kami persilakan beri tepuk tangan yang Untuk langsung menanggapi. Ya, yang pertama bahwa disparitas itu terjadi karena sumber-sumber ekonomi lebih berkembang di daerah-daerah industri di wilayah utara. Salah satu yang ditempuh sebelum kita menyepakati pembentukan kabupaten baru, kita menyepakati itu adalah bagian dari mempercepat pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat. Tetapi apabila pemerintah pusat hari ini ada moratorium, tentunya akan menjadi hambatan. Maka seluruh hambatan itu bisa diselesaikan dengan kebijakan fiskal.
kebijakan fiskalnya adalah terjadi keadilan fiskal antara utara dan selatan. Utara tidak akan mungkin berkembang industrinya, tidak mungkin berkembang sumber perdagangannya manakala tidak mendapat suplai air, suplai udara yang bersih. Bahkan selatan itu bisa dijadikan tempat untuk relaksasi bagi orang utara. Untuk itu, kebijakan pajak itu harus melindungi hutan, sehingga yang mereka daerah yang menjadi hutan lindung, maka dia bisa mendapat subsidi fiskal. Mereka yang daerah pantai mendapat subsidi fiskal, maka ada keadilan ekonomi di Jawa Barat. Itu ya. Cukup, waktunya habis. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Paslon nomor urut 2 menanggapi kembali. Mohon tenang. Bapak Ibu mohon tenang, pendukung mohon tenang. Silakan Bapak, 1 menit waktunya. Ngomong satu saja. Pergerakan ekonomi akan berjalan kalau ada investasi. Investasi akan ada apabila infrastruktur dan lain sebagainya bisa berjalan dengan baik, Bapak sekalian. Tanpa itu saya kira omong kosong. Kemampuan daerah induk yang masing-masing ada di pesisir selatan juga kemampuannya terbatas. Ketika Ciamis, ketika Pangandaran belum mekar, maka kesulitan finansial untuk membangun itu. Tapi dengan dimekarkan, apa yang disampaikan dengan pendekatan fiskal kepada kota kabupaten, maka tentu akan berjalan dengan baik. Apa yang dikatakan oleh paslon 4 itu hanya gincu. Lipen. Mengunyah permen tapi tidak mengenyangkan. Langkah-langkah itu tidak akan selesai. Substansinya mendorong pemekaran di pesisir. Waktu habis Cukup. Bapak. Baik, waktunya habis. Selanjutnya, pada sesi ini kita akan balik. Bapak Ibu mohon tenang. Kita berikan kesempatan untuk paslon mendengarkan pertanyaan dengan baik dan merespon dengan baik ya. Selanjutnya paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 4. Silakan, waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pak Deddy, sahabat saya, Pak Erwan kawan saya, setiap tahun ini, hampir 4 tahun ini, kita kehilangan sawah produktif kurang lebih 37 hektar. Apa langkah saudara dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh saudara? Masih ada waktu? Ingin ditambahkan cukup? Kami persilakan paslon, kita set dulu waktunya. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab, waktu 1 menit. Di awal kami tadi sudah menjelaskan salah satu kerangka dasar membangun Jawa Barat istimewa adalah dengan menetapkan tata ruang yang berbasis kultur. Tata ruang yang berbasis kultur adalah menetapkan zona-zona wilayah agar di mana sawah, di mana lembah, di mana sungai, di mana gunung, dan di mana daerah aliran pesisir laut. Kerangka itu akan diperkuat dalam kerangka RDTR di setiap wilayah, sehingga kalau sudah payung hukumnya diperkuat, tidak mungkin ada perizinan lahir, apalagi dengan sekarang perizinan yang mulai tersentar dengan sistem digital. Kalau sudah dibatasi oleh tata ruangnya, hari ini yang terjadi adalah banyak tata ruang kita yang tidak sesuai dengan kulturnya. Daerah kemiringan menjadi daerah perumahan, daerah sawah menjadi daerah industri, kemudian daerah lembah juga menjadi daerah perdagangan. Ini kunci utama dari mengunci sawah itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang. Kita masih panjang sesi tanya jawabnya, mohon tenang. Kita buat kondusif malam hari ini. Tata ruang dibangun, sudah dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara paralel. Kabupaten, kota, provinsi, ke nasional. Dan itu tidak gampang. Pasti aspek-aspek lingkungan menjadi perhatian penting. Ketika pemerintah pusat akan menetapkan, itu juga akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pertanian dan lain sebagainya. Saya kira, menurut saya, sudah lumayan memadai lah tata ruang yang kita punyai. Tetapi kenapa penyusutan itu terjadi? Karena sesungguhnya menjadi petani itu adalah tidak menguntungkan. Itu persoalannya. Kalau punya lahan 0,2 hektar, pasti nilai tukar pertaniannya di bawah 100 dan itu rugi.
Ya, jadi menurut saya pengawasan tata ruang yang ada menjadi bagian yang penting. Yang kedua, Waktunya habis Bapak, waktunya habis, cukup Bapak. Waktunya habis Bapak. Silakan paslon nomor urut 4 untuk langsung menanggapi balik, waktu 1 menit. Ya, tidak mungkin sebuah perizinan turun untuk menggusur sawah kalau tata ruangnya tidak mengizinkan. Maka kunci utama kita adalah mengunci dulu aspek yang menjadi aspek yuridisnya. Persoalan perubahan kultur orang tidak mau bertani itu bukan aspek yuridis, itu aspek sosiologis dan aspek ekonomis. Aspek sosiologis dan ekonomis bisa diselesaikan dengan peningkatan SMK Jawa Barat istimewa, yaitu mereka dididik untuk mahir dalam bertani, punya kemampuan produktif pada bertani, menguasai teknologi, kemudian tersambung dengan akses pasarnya. Kalau bicara teknis, kita kan tadi bicara kebijakan, bukan bicara teknis, sehingga tata ruang yang sekarang yang ada di Jawa Barat belum sempurna karena masih banyak ruang-ruang yang diperuntukkan untuk kepentingan ekologi, itu masih digunakan untuk kepentingan ekonomi. Maka kita membangun harus alasnya dulu yang dipetakan, baru membangun teknis. Inilah barangkali pandangan dari saya. Cukup ya, baik. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2 dan paslon. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, kita tadi sudah mendengarkan yang mana Kang Deddy Mulyadi sebelum menjadi Gubernur Jawa Barat ya, sudah seperti itu. Lawan debatnya pun ya kewalahan ya teman-teman. Sungguh luar biasa ya Kang Deddy Mulyadi. Aura Prabu Siliwangi sudah muncul sejak Kang Deddy Mulyadi belum menjadi gubernur ya. Bahkan tadi tanpa lihat ke bawah Kang Deddy ya, tanpa melihat teks, menjawab semua pertanyaan dari para lawan debatnya ya. Dan yang paling merinding yaitu Kang Deddy ya, sampai mengucapkannya itu benar-benar dari hati ya teman-teman. Itu sungguh luar biasa sih. Saya bisa merasakan teman-teman ya, orang yang benar-benar punya ya karisma ya, beda dengan lawan debatnya ya, yang mana cuman pintar ngomong, asal ngomong teman-teman. Kalau Kang Deddy itu sudah menghayati, intinya seperti itu ya teman-teman. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.